Shalom Sobat Difabel dan saudara-saudara terkasih. Mari kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Welcome to DDS, DJ Difabel Service. 5, 4, 3, 2, 1. Shalom, puji Tuhan. Kita pada hari ini memperoleh kemurahan Tuhan untuk kembali kita bisa beribadah bersama-sama dalam DDS, DJ Difabel Service. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita, walaupun kita tahu ada banyak guncangan yang terjadi, terutama di antara bangsa kita, saudara-saudara kita di NTT, kemudian yang baru saja terjadi minggu lalu, gempa di Blitar dan Malang. Tetapi kita tetap bersyukur bahwasanya Tuhan tetap melindungi kita, dan kita harus tetap berdoa bagi mereka yang menderita. Mari sebelum kita memulai segala sesuatu, kita akan bersekutu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali Tuhan kami mengucap syukur, walaupun di tengah-tengah banyak guncangan, tetapi Engkau sudah hadir bagi kami. Bahkan Engkau mendatangkan kerajaan-Mu yang tak terguncangkan bagi kami, supaya kami pun boleh teguh berdiri di dalam Engkau dan tidak mengalami keguncangan, sekalipun kami berada di tengah-tengah guncangan. Mari Tuhan, pada kesempatan ini kami mempergunakan waktu yang ada untuk kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan kebenaran firman, dan bersatu di dalam doa dan bersyafaat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Puji nama Tuhan. Kita memang sebagai umat Allah, kita dibentuk untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Wow, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Jangan pernah goyah, jangan pernah takut. Kata kita lah umat yang lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Halo semua. Pada hari ini saya ingin membagikan renungan singkat untuk kita semua. Sejak mewabahnya virus corona di bangsa kita maupun di dunia, sangat berdampak kepada kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Di antaranya, hancurnya perekonomian, terjadi PHK besar-besaran. Selain itu, masyarakat luas mengalami ketakutan dan kecemasan yang luar biasa. Takut terkena virus mematikan. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Apakah Tuhan sedang menghukum manusia? Mengapa Tuhan mengizinkan umat-umatnya terkena virus corona? Dan mengapa Tuhan membiarkan kematian orang-orang di seluruh dunia? Apakah Tuhan tidak sayang kepada ciptaannya lagi? Nah, bagaimana sikap kita menghadapi virus corona yang terjadi saat ini? Lewat renungan ini, saya mengajak kita belajar dari perspektif iman Kristen. Sikap yang pertama, jangan takut. Kitab Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau, dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kepada kemenangan." Haleluya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi segala situasi apapun, kesukaran apapun, Tuhan sudah berjanji akan menyertai, menolong, bahkan membawa kepada kemenangan. Jadi tidak perlu khawatir yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Tetap saja bersandar kepada Tuhan Allah kita, kita akan mendapatkan kemenangan. Waktu Daud mengalami kesesakan, ia berkata, "Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng kehidupanku. Terhadap siapakah aku gemetar?" Waktu Daud dalam kesesakannya, dia tidak gentar, dia bersandar kepada Allah, dia mengandalkan kekuatan Allah, dia beriman kepada Allah, dan dia keluar sebagai pemenang atas kesesakan atau tantangan yang dihadapi saat itu. Yang kedua, kita adalah umat pemenang.
Kitab Roma 8 ayat 37 berkata, dalam semuanya itu kita adalah orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Firman Tuhan, ya dan amin. Ketika kita mendengarkan berita-berita dari berbagai media dan juga fakta-fakta di lapangan mengenai virus corona, bahwa masyarakat banyak yang terkapar di rumah sakit setiap harinya dan ribuan orang sudah meninggal dunia. Kemudian kelaparan terjadi di mana-mana. Apa yang kita lakukan sebagai orang percaya? Ayo kita memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan kita. Di ayat sebelumnya dari kitab Roma berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Jadi masalah atau persoalan sebesar apapun yang kita hadapi, mari kita bersandar kepada Allah, memiliki iman dan pengharapan, karena firman Tuhan mengatakan kita adalah orang-orang yang menang. Kita akan mampu melewati segala tantangan atau persoalan apapun yang terjadi. Mari kita turuti himbauan pemerintah, kita menjalani protokol kesehatan dan pencegahan lainnya. Sekali lagi, kita adalah umat pemenang. Amin. Puji Tuhan, kita adalah umat yang lebih daripada pemenang, dan itu semua karena Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah menyatakan kasih-Nya buat kehidupan kita. Puji Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang selalu baru buat kehidupan kami, kasih yang telah berkorban bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sungguh Tuhan, kami hanya bisa bersyukur kepada-Mu, berterima kasih secara kebaikan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan
Kasih Allah mau berkurban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Amin. Kami mau bersyukur, kami mau menyembah. Terima kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Shalom, nama saya Setiawan, saya berasal dari Bali. Terima kasih untuk Bang Stepi yang telah mengizinkan saya untuk kesaksian pada hari ini. Judulnya Tuhan menyertai di tengah virus corona ya. Jadi awalnya saya berada di Jakarta. Begitu terdengar wabah virus corona melanda, akhirnya kepanikan dalam diri saya itu berkecambuk ya. Jadi apakah mungkin saya bisa pulang kembali ke Bali, atau harus terjebak di kota Jakarta ini? Begitu pikir saya. Akhirnya saya terus berdoa dan memohon supaya Tuhan selalu menyertai dan menguatkan, karena di tengah wabah itu berada di tanah rantau itu sangat tidak enak sekali ya untuk saya gitu. Pulang pun akhirnya takut. Kalau naik bis bertemu kerumunan orang sangat banyak, takutnya tertular dari sana. Juga naik pesawat pastinya susah ya aksesnya. Dan di tengah saya berpikir, akhirnya saya ingat dengan kenalan yang kebetulan bertugas di bandara. Akhirnya saya pun meminta tolong beliau untuk menemani saya selama di bandara Soekarno-Hatta, karena keluarga tidak mungkin menjemput saya ke Jakarta, sebab di bulan Juli 2020 itu lagi masa puncaknya corona. Akhirnya saya berdoa agar Tuhan memudahkan
jalan saya untuk pulang ke Bali. Akhirnya teman saya yang kerja di bandara itu akhirnya mengiyakan mau mencarikan saya pendamping selama di pesawat dan mau menemani saya saat check-in dan check-out-nya juga. Saya sudah deg-degan ya waktu rapid test karena pagi-pagi sudah harus berangkat, belum sempat sarapan pagi ya. Jadi kata orang, kalau badan lemes atau kurang tidur, kalau di rapid test pasti akan hasilnya positif ya. Di rapidnya akhirnya saya pun berdoa dan minta Tuhan menuntun saya agar hasil rapidnya di bandara itu maksimal, dan terjawablah, diberikan hasil yang terbaik. Akhirnya negatif, saya bisa pulang, dan disitulah saya sangat bersyukur mempunyai Tuhan yang menemani hari-hari saya di saat susah maupun senang. Jadi bagi saudara-saudara semua, tetaplah tekun berharap kepada Tuhan. Rasa bosan itu pasti, rasa marah dan jengkel itu pasti. Jadi pasanglah alarm Tuhan di hati kita masing-masing. Sekian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan masuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita sudah dikuatkan oleh inspirasi dan kesaksian yang sudah dibagikan oleh sobat-sobat difabel kita. Mari kita berdoa menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sudah menerima inspirasi dan semangat oleh karena kesaksian daripada sobat-sobat difabel. Kiranya Engkau memakai mereka untuk menjadi kekuatan bagi yang lain, menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan mereka yang sudah mereka lakukan. Sekarang Tuhan, urapi hamba-Mu yang kecil ini. Kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Kami tidak mampu jikalau Roh Kudus tidak menuntun kehidupan kami. Sebab hanya Roh Kuduslah yang sanggup membawa kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengurapi, menyertai kami semua, mengurapi sobat difabel yang mendengarkan, yang menyaksikan, semuanya, semua orang yang mungkin nanti akan menyaksikan tayangan ini. Tuhan, Kau memberkati kami semuanya, dan Kau menyatakan kuasa keubahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu yang kudus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Kembali dengan penuh sukacita saya menyapa kita semua. Shalom. Kiranya damai sejahtera, sukacita dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memenuhi bahkan melimpahi kehidupan kita. Mari kita akan segera menyambut kebenaran firman Tuhan. Biarlah hanya suara Tuhan yang kita dengarkan secara utuh. Puji nama Tuhan. Kali ini tema yang saya bawakan sesuai dengan kondisi yang sudah terjadi sekarang ini, yaitu kerajaan yang tidak terguncangkan. Kita juga sudah sama-sama mengetahui, terutama sudah 1 tahun lebih, bangsa kita bahkan seluruh bangsa di dunia ini mengalami keguncangan oleh karena pandemi COVID-19. Karena memang bencana ini terjadinya adalah 100 tahun sekali, itu sebabnya kita mengalami kesulitan untuk mengatasinya. Karena yang hidup pada zaman itu mungkin sudah tidak ada semua ya. Jadi kita benar-benar beradaptasi dengan situasi yang baru,
dengan protokol kesehatan. Seringkali kita kewalahan oleh karena memang kita punya kebiasaan, kita punya karakter yang tidak higienis ya saudara-saudaraku, terutama orang-orang Indonesia. Katanya justru yang tidak higienis itu yang enak. Bukan ya saudara-saudaraku, kita sedang dididik oleh Tuhan melalui guncangan pandemi COVID-19. Dan yang terbaru, pada kira-kira Sabtu yang lalu, Minggu yang lalu, terjadi satu gempa yang terjadi di Blitar dan Malang. Dan oleh kemurahan Tuhan, saya bisa sedikit merasakan gempa itu. Awalnya saya ada di kursi roda, saya sedang duduk, saya sedang beraktivitas, melayani pelanggan. Tiba-tiba saya merasa kok seperti ban saya ini bocor. Kok saya guncang turun ke sebelah kanan. Saya pikir ban saya bocor, tetapi tidak. Guncang lagi di sebelah kiri. Jadi kursi roda saya seperti berjalan di atas jalanan yang terjal. Dan itu saya rasakan, saya melihat pintu goyang-goyang, dan saya bilang ke mama saya, "Ma, ini gempa." Tapi mama saya tidak merasakannya ya, dia sedang beraktivitas di dapur. Puji Tuhan saya bisa merasakan, dan saya merasa bahwa Tuhan menyatakan perlindungannya bagi kita. Sekalipun ada dalam keadaan guncang, kita hanya bisa sedikit merasakan. Tetapi saya juga bersimpati terhadap saudara-saudara yang tertimpa oleh bencana, juga yang sudah terjadi di NTT dan sekitarnya beberapa waktu yang lalu. Mari kita harus banyak bersyukur oleh karena kita terluput dari bencana. Tetapi kita juga harus tetap mendoakan mereka, supaya mereka pun, sekalipun di dalam keadaan keguncangan, mereka tidak mengalami keguncangan. Dan hanya ada satu cara untuk bisa melakukan hal itu, yaitu kita harus mewartakan, memberitakan tentang kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Sebab memang dunia ini akan semakin digoncangkan karena dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi buat kita anak-anak Tuhan, biarlah keguncangan itu tidak sampai mengguncang kehidupan kita, apalagi tidak sampai mengguncang iman kita. Untuk itu mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membaca dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Di sini sangat jelas saudaraku, dikatakan siapa penerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jelas dikatakan di sini bahwa kitalah yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Siapa kita? Kita melihat di sini bahwasanya syarat pertama mengalami kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah menerima. Tetapi sekali lagi, siapa kita yang dimaksud di sini? Kalau saya melihat, saya periksa, saya observasi, kita yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia, atau orang-orang yang telah percaya dan datang kepada Tuhan Yesus dan menerima pemercikan darahnya yang kudus. Karena saat ini kita berada pada zaman kasih karunia. Yang kita perlukan sekarang ini hanyalah percaya, hanyalah beriman kepada Yesus. Barulah kita bisa menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Kita sangat beruntung hidup di zaman sekarang. Kita tidak perlu lagi bersusah-susah seperti pada zaman Musa, di mana ketika Musa harus datang kepada Tuhan, sangat susah ya. Dia harus datang ke gunung Tuhan yang dahsyat. Sampai-sampai Musa pun ketakutan dan sangat gemetar. Bahkan bangsa Israel tidak berani untuk mendekat, bahkan hewan juga tidak berani untuk mendekat karena kegentaran yang dahsyat dari Allah. Itu bisa kita baca di dalam Keluaran 19 ayat 16 sampai 22, kemudian Keluaran 20 ayat 18 sampai 21, dan Ulangan 9 ayat 19.
Jadi bersyukurlah kita kalau kita hidup pada zaman ini, karena kita bisa datang kepada Yesus. Dan kalau kita datang kepada Yesus, itu sama dengan kita datang ke Bukit Sion, kita datang ke kota Allah yang hidup, kita datang ke Yerusalem yang surgawi, kita datang kepada Allah. Mari kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jadi inilah seperti yang sudah saya sampaikan pada Paskah yang lalu, bahwasanya oleh karena Yesus telah taat dan mati di atas kayu salib bagi kita, dan darah pemercikannya inilah yang mengampuni dan menyucikan kehidupan kita. Kemudian tidak hanya berhenti di situ saja, Yesus telah bangkit untuk membenarkan kita, sehingga kita makin dibawa dekat kepada kerajaan Allah, makin dibawa di dalam suasana kerajaan Allah, walaupun kita saat ini masih berada di dunia ini. Dan seperti yang sudah saya katakan yang lalu, kerajaan Allah bisa kita lihat di dalam pola tabernakel, karena tabernakel adalah gambaran daripada pola ibadah di dalam kerajaan surga. Kalau kita melihat tabernakel Musa, itulah pola ibadah yang dari surga. Di situ kita bisa melihat bagaimana seharusnya progres dari kehidupan rohani kita. Mulai kita masuk dari pintu gerbang, kemudian masuk kepada halaman. Pintu gerbang berbicara tentang percaya, beriman kepada Yesus. Kemudian misbah kurban bakaran, bicara tentang pertobatan. Kemudian di dalam halaman kita juga menemukan bejana pembasuhan. Itulah yang berbicara tentang baptisan atau kelahiran baru. Kemudian kita bergerak, mau masuk ke ruangan suci. Kita menemukan pintu kemah di situ, di mana kita akan masuk dalam ruangan suci. Kita akan masuk dalam pola ibadah, 3 macam ibadah, yaitu ibadah doa, mesbah dupa, kemudian meja roti sajian, ibadah PA, dan kandil emas, bicara tentang ibadah raya, ibadah persekutuan, di mana karunia-karunia Roh Kudus di situ dinyatakan. Barulah kemudian kita bisa bertemu dengan Tuhan, karena pintu tirai itu sudah terkoyak. Kita langsung bisa bertemu dengan Tuhan di dalam ruangan Maha Suci. Kita bertemu dengan tabut perjanjian, di mana di situ kemuliaan Allah dinyatakan bagi kehidupan kita. Itulah tabernakel pada zaman Musa, sebuah pola ibadah, sebuah tipologi ibadah dari kerajaan surga yang harus dikerjakan di bumi ini. Tetapi saudara-saudaraku, seizin Tuhan, tabernakel yang secara fisik itu, tabernakel Musa, seizin Tuhan sudah tidak ada lagi. Dan saya boleh mengerti kenapa tabernakel itu sampai tidak ada lagi. Karena Tuhan mau supaya bukan hal yang fisik itu yang akhirnya disembah, yang akhirnya menjadi berhala, tetapi Tuhan mau kita datang langsung kepada pribadinya. Itulah tabernakel yang sejati, melalui pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab Yesus, tabernakel yang sejati itu, sudah pernah menyatakan dirinya di dunia ini. Dan dia akan menyatakan dirinya sekali lagi di dalam kemuliaan, untuk membawa kita pada tempat yang telah disediakan olehnya. Dan kembali dalam kitab Wahyu, nubuatan itu akan segera dinyatakan, di mana kita bertemu kembali dengan Yesus yang adalah tabernakel, di
di mana di situ Dia menggembalakan kehidupan kita, Dia mengayomi kehidupan kita. Itu bisa kita baca di dalam Wahyu 21 secara keseluruhan. Itu nanti, tetapi pasti kita akan alami. Tapi apakah yang harus kita kerjakan sekarang selama kita masih ada di dunia ini? Apa yang harus kita kerjakan sebagai penerima kerajaan yang tidak tergoncangkan? Kembali pada Ibrani 12 ayat 28 tadi ya, kita sudah membaca. Yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur dan beribadah menurut cara yang berkenan kepada Allah dengan hormat dan takut. Mengucap syukur, kita diajarkan itu harus dalam segala keadaan, yaitu dalam kondisi baik maupun dalam keadaan keguncangan, seperti saudara-saudara kita yang ada di NTT, yang ada di Blitar dan Malang, dan lainnya banyak musibah, bencana alam yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita dan di dunia. Itulah mengucap syukur. Kita harus belajar mengucap syukur di dalam segala keadaan. Kemudian beribadah. Beribadah menurut cara yang berkenan kepada Allah adalah dengan menjadikan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Dikatakan itulah ibadah kita yang sejati, ibadah yang penuh hormat dan takut. Kita bisa membaca di dalam Ibrani 12 ayat 1. Jadi saudara-saudaraku, aplikasi dari mengucap syukur dan beribadah dengan penuh hormat dan takut adalah segala sesuatu yang kita perkatakan dan kita perbuat itu harus kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca hal itu dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi inilah aktivitas dari warga kerajaan surga, dari orang-orang penerima kerajaan surga yang tidak terguncangkan itu, yaitu kita memiliki integritas surgawi. Artinya, perkataan dan perbuatan kita ini selaras, yaitu selalu ada di dalam suasana kerajaan surga, yaitu dengan mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan penuh hormat dan takut. Puji nama Tuhan. Inilah sharing yang bisa saya sampaikan supaya aktivitas kita di hari-hari ini sebagai warga kerajaan surga itu harus kita tunjukkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa menjadi berkat. Kita bisa menolong mereka yang ada di dalam keadaan keguncangan. Kita bisa menguatkan mereka oleh karena kita sudah terlebih dahulu dikuatkan oleh Tuhan Yesus, bukan karena kemampuan kita. Mungkin banyak sobat-sobat difabel yang tidak beruntung ya, tidak mengalami support system yang baik. Baik itu di tengah-tengah keluarga, baik itu di tengah-tengah pertemanan, mungkin sudah banyak ditinggalkan teman-teman, bahkan keluarga malu untuk mengakui eksistensi daripada sobat-sobat difabel. Inilah sobat-sobat difabel yang harus kita jangkau. Kita sebagai difabel yang lebih beruntung, kita harus menyatakan kasih Kristus kepada mereka, supaya mereka pun boleh mengalami keubahan, sehingga kita bersama-sama boleh beribadah dan melayani Tuhan menjadi berkat dengan semua talenta apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Saya sendiri sebagai difabel Daksa, dengan kelumpuhan saya mau mengoptimalkan kapasitas saya untuk pemuliaan nama Tuhan. Tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan saya, tetapi itu tadi yang saya fokuskan adalah pribadi Yesus itu sendiri. Yang saya fokuskan adalah Dia, Sang Pemilik kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sehingga satu kali kelak saya percaya, saya pasti mendapat upahnya. Dan sobat difabel semua juga pasti akan mendapatkan upahnya. Mari kita gunakan semua karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita boleh menjadi berkat bagi sobat difabel yang lain, untuk kita
boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain, terutama mereka yang membutuhkan kekuatan, terutama mereka yang membutuhkan kasih Kristus. Mari kita nyatakan kasih Kristus melalui perkataan kita, melalui perbuatan kehidupan kita. Sebab Tuhan mau supaya kita sebagai warga kerajaan surga, kita pun juga menjadi agen-agen kerajaan surga. Kita harus mewartakan kerajaan surga ini kepada mereka dan menawarkan kerajaan surga ini kepada mereka, supaya kerajaan surga itu semakin diperluas. Dan itulah amanat agung yang Tuhan tinggalkan sebelum dia naik ke surga, yaitu supaya kita menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptis mereka. Artinya apa? Bukan membaptis mereka secara fisik, kita harus baptis orang, tidak. Itu semua sesuai dengan karunia dan talenta yang diberikan Tuhan. Artinya kita membawa mereka di dalam kehidupan yang baru. Oleh karena kita sendiri pun sudah hidup dalam kehidupan yang baru, kita sudah menjadi manusia baru. Puji nama Tuhan. Saya sangat bersemangat, saya sangat bersyukur saudara-saudaraku. Saya masih beruntung, saya masih bergabung dengan komunitas-komunitas yang begitu menguatkan saya, terutama menguatkan rohani saya. Saya bersyukur, berterima kasih dengan komunitas yang menerima saya, yaitu komunitas Pondok Berkat. Mereka tidak melihat latar belakang saya, sekalipun denominasi gereja kita berbeda, tetapi satu hal yang kita lihat, kita mau menyukseskan visi dan misi Tuhan. Dengan terlebih dahulu kita memperbanyak gizi rohani kita, supaya ketika kita melakukan misi, kita tidak kekurangan oksigen, kita tidak kekurangan energi, tetapi kita boleh sama-sama menyatakan bahwa kita adalah penerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan, inilah berkat firman Tuhan yang bisa saya sharingkan kepada Sobat Difabel dan mungkin kepada semua orang yang menyaksikan tayangan ini. Kami sangat bersyukur, kami pun bisa dipakai oleh Tuhan, terutama kalian yang punya tubuh yang normal. Harusnya kalian lebih giat daripada kita. Mari kita sama-sama menjadi agen-agen kerajaan surga, karena Tuhan terlalu mencintai kita, karena Tuhan sudah terlalu banyak memberi buat kehidupan kita. Mari saudaraku, kita mau tetap cinta, kita mau tetap setia kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.
cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Takkan mungkin Tuhan kami bisa membalas segala perbuatanmu buat kehidupan kami. Kau telah menyatakan cintamu bagi kehidupan kami. Kau telah setia bagi kami sekalipun kami tidak setia kepadamu. Puji Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus yang kami sembah. Kami sangat bersyukur jikalau Engkau sudah memilih kami untuk menjadi umat kesayangan-Mu, dan Engkau menjadi Allah kami, di mana Tuhan pada saatnya nanti ke dalam Yerusalem baru, di dalam kekekalan, Kau akan membawa kami ke dalam penggembalaan yang paling membahagiakan, di mana Engkau sendiri gembala agung kami. Bahkan Engkau sebagai tabernakel buat kami, Engkau menudungi kami. Di sana tidak ada ratap tangis dan perkabungan lagi. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah mempersiapkan tempat itu bagi kami. Dan kami percaya kedatangan-Mu akan segera terjadi Tuhan. Kami mau Tuhan, sebagai agen-agen kerajaan surga, kami mau mempercepat kedatangan-Mu. Karena jika kedatangan ini tidak dipercepat, bisa jadi kami yang adalah orang-orang pilihan juga akan gugur. Tuhan tolong, Engkau yang menjadi kekuatan kami, Engkau yang menjadi dasar kehidupan kami. Ya, kami boleh teguh kokoh berdiri di dalam Engkau, walaupun kami boleh mengalami keadaan yang mengguncangkan. Tetapi oleh karena kami sudah menerima
kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kami pasti kuat, maka kami pasti akan teguh berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sobat difabel dalam keadaan apapun mereka. Tuhan tahu, Tuhan akan siap menolong kami. Pakai kami untuk jadi kekuatan satu sama lain, dan kami boleh saling memotivasi dan saling membangun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih, kami masih membawa. Saat ini kami akan bersyafaat buat bangsa dan negara kami yang masih menghadapi pandemi COVID-19, masih harus menghadapi pemulihan pasca bencana. Tuhan, Kau menolong bangsa kami, pemimpin bangsa kami, aparat negara ini, seluruhnya aparat keamanan sampai yang terdekat RT RW, semuanya boleh berpartisipasi dengan baik. Dan kami masyarakat Indonesia pun juga boleh bersinergi dengan pemerintah, sehingga Kau menolong kami, mengeluarkan kami daripada pandemi COVID-19. Kau juga menolong kami untuk kami boleh sadar dan menjaga lingkungan kami, supaya bencana alam itu tidak sering terjadi. Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan sedang melawat bangsa kami, Tuhan sedang memulihkan bangsa kami, pulihkan daripada dampak-dampak yang ada, baik ekonomi dan lain sebagainya. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan mungkin mereka yang masih mengalami, harus berjuang dengan pandemi COVID-19, mungkin mereka bersendirian, ada di rumah sakit, isolasi mandiri, di rumah, isolasi bersama. Tuhan, Kau tetap menyertai, Kau menolong, Kau menyatakan kuasa-Mu. Kami percaya otoritas-Mu selalu yang terbaik, kehendak-Mu selalu yang terbaik buat kehidupan kami. Kami serahkan juga semua orang seperti Bapak mungkin ada dalam keadaan sakit penyakit, apapun itu, Tuhan akan menjamah dengan kuasa darah-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-Mu menyembuhkan segala sakit penyakit kami, terutama sakit penyakit rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga masih berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia. Kau juga akan menolong mereka untuk bisa keluar daripada pandemi COVID-19. Tuhan membawa mereka pada pertobatan yang benar. Kami percaya tuaian-tuaian saat ini sedang terjadi. Kau juga melawat seluruh negara-negara di dunia, bahkan yang saat ini sedang ada konflik politik di Myanmar dan dimanapun negara-negara itu, di mana anak-anak-Mu berada. Tuhan jamah, lindungi mereka, jadikan mereka contoh teladan yang baik di sana. Terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan tim medis, aparat keamanan, seluruh tim SAR yang mengevakuasi, memberi mereka kekuatan. Kau menolong, menguatkan juga yang terdampak bencana, keluarga mereka mungkin harus kehilangan orang-orang yang dikasih, dipanggil oleh karena bencana. Tuhan, memberi mereka kekuatan serta penghiburan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur yang kami bawa kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama, kami mau datang di dalam hadirat-Mu untuk kami menerima berkat ilahi, yaitu berkat yang daripada surga, berkat daripada Bapa, berkat daripada Sang Putra, dan berkat daripada Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya berkat itu kami terima, untuk kami boleh salurkan berkat itu mulai dari saat ini sampai kedatangan-Mu, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Puji Tuhan. Amin. Bagi saudara-saudari yang terkasih yang ingin berbagi berkat kepada Sobat Difabel, bisa mentransfer ke Bank BCA atas nama Daniel Indra Jonathan dengan nomor rekening 822 0437 460. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.